Di berbagai daerah, Partai Buruh menggelar kampanye, di mana apa yang disampaikan Partai Buruh di masa kampanye ini sama persis dengan apa yang diperjuangkan dan disuarakan gerakan buruh sejak bertahun-tahun yang lalu. Salah satunya adalah terkait dengan penghapusan outsourcing. Security adalah bagian dari kelas pekerja. Security adalah bagian dari buruh. Kita sama-sama buruh. Kita sama-sama kelas pekerja. Kita berjuang bagaimana outsourcing dihapuskan di seluruh perusahaan-perusahaan di negeri ini. Kita berjuang bagaimana. Sejauh ini, partai-partai silih berganti mendudukkan wakilnya di Senayan. Tetapi apa yang menjadi tuntutan dari kaum buruh dan elemen masyarakat kecil yang lain tak pernah dikabulkan. Itu artinya, mereka tidak pernah bersungguh-sungguh untuk peduli dengan nasib masyarakat kecil. Sudah cukup, kini masyarakat kecil sudah memiliki partainya sendiri, Partai Buruh. Melalui partai miliknya sendiri inilah kelas pekerja akan merebut hak-haknya yang selama ini dirampas dan dicuri. Di tengah hiruk-pikuk dunia politik Indonesia, satu suara lantang terdengar jelas. Suara itu menggema dengan kekuatan dan keteguhan, suara Partai Buruh. Di masa kampanye ini, salah satu agenda yang diangkat adalah tentang penghapusan outsourcing. Ini merupakan isu yang telah lama menjadi duri dalam daging bagi kaum buruh di negeri ini. Outsourcing atau pengalihan pekerjaan kepada pihak ketiga telah menjadi topik perdebatan selama bertahun-tahun di Indonesia. Bagi banyak pekerja, bagi banyak buruh, sistem ini bukan hanya sekadar model kerja, tapi representasi dari ketidakadilan yang mereka hadapi, gaji yang rendah, ketidakstabilan pekerjaan, dan hilangnya hak-hak pekerja. Selama ini, tuntutan untuk menghapuskan outsourcing telah menjadi nyanyian lama bagi gerakan buruh, tetapi sayangnya selalu berakhir sebagai janji kosong di tangan para politisi. Pergantian kekuasaan di Senayan, tempat di mana kebijakan nasional dibentuk, tidak pernah membawa perubahan signifikan bagi kaum buruh, bahkan dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja menjadi semakin buruk lagi. Setiap partai yang menduduki kursi kekuasaan tampaknya gagal memenuhi harapan kaum buruh. Justru sebaliknya, mereka mengesahkan undang-undang yang semakin barbar, yakni Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Bagi kaum buruh, ini bukan hanya tentang kegagalan dalam menyelesaikan satu isu. Ini tentang kegagalan sistem politik yang ada untuk mengakui dan menanggapi kebutuhan masyarakat kecil. Di tengah kekecewaan yang mendalam, kehadiran Partai Buruh memunculkan harapan baru. Dibentuk dari rahim perjuangan kaum buruh itu sendiri, partai ini bukan sekedar entitas politik. Ini adalah manifestasi dari aspirasi dan perjuangan kelas pekerja. Partai Buruh lahir dari keyakinan bahwa perubahan nyata hanya bisa terjadi jika kaum kecil itu sendiri berjuang secara langsung untuk isu-isu mereka, untuk mengambil alih kendali perjuangan mereka. Agenda penghapusan outsourcing adalah agenda yang mendesak bagi Partai Buruh. Ini bukan hanya tentang mengubah cara perusahaan mengoperasikan bisnis mereka, tetapi tentang membangun kembali sistem yang lebih adil dan manusiawi. Dengan menghapuskan outsourcing, Partai Buruh berupaya untuk memastikan bahwa setiap pekerja mendapatkan haknya, gaji yang layak, keamanan kerja, dan kondisi kerja yang memenuhi standar. Penghapusan outsourcing adalah langkah penting dalam memastikan bahwa kekayaan dan sumber daya negara didistribusikan secara adil. Ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi soal keadilan sosial. Dengan menghilangkan outsourcing, kita bisa memastikan bahwa setiap pekerja mendapatkan bagian yang adil dari kekayaan yang mereka bantu ciptakan. Karena bagaimanapun, pekerja adalah faktor penting dalam produksi dan oleh karena itu harus diakui keberadaannya. Perjuangan untuk menghapuskan outsourcing tentu tidak akan mudah. Ada banyak kepentingan yang tertanam dalam sistem saat ini, dan perubahan apapun akan menemui perlawanan. Namun, Partai Buruh percaya bahwa dengan solidaritas dan dukungan masyarakat, kita dapat menghadapi tantangan ini. Untuk mencapai tujuannya, Partai Buruh telah merumuskan serangkaian strategi dan rencana aksi. Ini termasuk advokasi di parlemen, kampanye kesadaran publik, dan kolaborasi dengan serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Partai ini juga berencana untuk menggunakan media dan platform digital untuk menyebarkan pesan-pesan perjuangan dan menggalang dukungan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bersuara untuk menyatakan penolakan terhadap outsourcing. Partai Buruh mengakui bahwa perubahan sejati hanya dapat terjadi dengan partisipasi aktif dari masyarakat. Oleh karena itu, kita akan mendorong warga untuk terlibat dalam diskusi publik, mengikuti kampanye, dan memberikan suara mereka dalam pemilihan untuk mendukung perubahan yang mereka inginkan. Jauh melampaui isu outsourcing, Partai Buruh juga memiliki visi yang panjang untuk mengubah wajah politik Indonesia. Partai ini ingin menciptakan sistem yang lebih inklusif,
lebih transparan, dan lebih responsif terhadap kebutuhan semua warga. Tidak hanya mereka yang berada di puncak piramida sosial ekonomi. Dengan semangat yang tak pernah padam, Partai Buruh berada di garis depan perjuangan untuk keadilan sosial dan ekonomi. Penghapusan outsourcing bukanlah akhir dari perjuangan Partai Buruh. Ini hanyalah awal. Partai Buruh ingin berdiri bukan hanya sebagai partai politik, tetapi sebagai lambang harapan bagi jutaan pekerja Indonesia. Kita berjanji, di tangan Partai Buruh, cerita perjuangan kaum buruh akan terus ditulis, mengarah pada babak baru dalam sejarah Indonesia, di mana setiap warga, tak peduli latar belakangnya, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan sukses. Keberadaan Partai Buruh yang tahun ini bisa ikut pemilu, bagi saya adalah sebuah bukti adanya kebangkitan politik kelas pekerja. Tidak mudah bagi sebuah partai untuk bisa ikut pemilu. Lihat saja, ada puluhan partai yang gagal menjadi peserta pemilu tahun 2024 ini, kendati di partai tersebut banyak pesohor. Ada partai yang diisi para jenderal, dia gagal ikut pemilu. Pun ada partai yang diinisiasi oleh anak pengusaha Orde Baru, juga gagal. Tapi Partai Buruh yang banyak orang meragukan bisa ikut pemilu, akhirnya bisa ikut pemilu dan mendapatkan nomor urut 6. Itulah mengapa saya mengatakan keberadaan Partai Buruh adalah kebangkitan politik kelas pekerja. Bayangkan, jaringan strukturnya membentang di 38 provinsi, lebih dari 450 kabupaten kota, dan lebih dari 7.000 kecamatan di seluruh Indonesia. Ini adalah modal yang besar bagi gerakan rakyat ke depan. Hal lain yang tak kalah membanggakan adalah ketika dalam beberapa hari ini kita melihat kelas pekerja dan elemen masyarakat kecil lainnya mengoranyekan kota dan desa dengan mengibarkan benderanya sendiri, bendera Partai Buruh. Di perkampungan, di sawah ladang, di pantai, Partai Buruh menyuarakan dan menjelaskan berbagai isu penting yang selama ini menjadi perjuangan rakyat kecil. Pergerakan ini bukan hanya sekadar manifestasi dari ketidakpuasan terhadap kondisi kerja, tetapi juga refleksi dari aspirasi politik yang lebih luas. Partai Buruh lahir sebagai respon tidak adanya wakil-wakil rakyat yang benar-benar peduli dengan kepentingan rakyat kecil. Selama ini, kelas pekerja menitipkan agenda perjuangan ke partai-partai yang sudah ada, ke partai-partai yang mendudukkan wakilnya di Senayan. Tetapi masukan dan aspirasi dari kaum buruh nyaris tidak ada yang diakomodir. Karena itulah sangat wajar jika kemudian masyarakat kecil ini memilih untuk menghidupkan partainya sendiri. Melalui Partai Buruh, kelas pekerja mengkomunikasikan berbagai isu penting seperti lapangan kerja, upah layak, kedaulatan pangan, reforma agraria, jaminan sosial, dan lain sebagainya. Ini bukan hanya ajang pernyataan politik, tetapi juga merupakan wadah untuk mengedukasi masyarakat umum tentang realitas yang mereka hadapi sehari-hari. Itulah sebabnya, penting bagi kita untuk memberikan dukungan kepada Partai Buruh. Karena bagaimanapun, keputusan politik yang kita ambil memiliki implikasi yang jauh melebihi sekedar pencoblosan surat suara. Pentingnya memilih Partai Buruh terletak pada beberapa aspek fundamental yang seringkali terabaikan dalam diskusi politik konvensional. Ada beberapa alasan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, Partai Buruh memiliki platform yang lebih fokus pada hak-hak pekerja dan keadilan sosial. Hal ini mencerminkan kesadaran bahwa kebijakan ekonomi dan sosial tidak bisa dipisahkan dari realitas kehidupan kelas pekerja. Dengan memilih partai yang secara tegas mewakili kepentingan masyarakat kecil, kita memiliki kesempatan yang besar untuk didengar dan diwakili dalam proses pembuatan kebijakan. Kemudian yang kedua, Partai Buruh seringkali memiliki komitmen untuk perjuangan kesejahteraan sosial yang lebih luas. Bukan hanya tentang upah layak atau kondisi kerja yang lebih baik, tapi juga tentang akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan layanan sosial lainnya yang berkualitas. Bagi masyarakat kecil, bagi kelas pekerja, hal ini bukan sekedar masalah kebijakan, tetapi tentang survival dan kemampuan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Kemudian alasan yang ketiga mengapa kita penting untuk memberikan dukungan kepada Partai Buruh adalah soal aspek solidaritas yang tidak bisa diabaikan. Partai Buruh seringkali membangun jaringan solidaritas yang kuat di antara kelas pekerja dan masyarakat kecil yang lain, memberikan platform bagi mereka untuk bersatu dan mengorganisir diri. Solidaritas sosial buat saya adalah kunci. Karena dalam banyak kasus, masyarakat kecil seringkali terfragmentasi dan tidak memiliki suara yang cukup kuat untuk didengar. Di partai ini, kita memperkuat suara kita. Rakyat kecil bisa mengorganisir dirinya untuk kemudian menemukan bahwa ia adalah bermakna. Dan yang keempat, di banyak negara, sejarah telah menunjukkan bahwa Partai Buruh telah memainkan peran penting dalam memajukan hak-hak sipil dan pekerja.
Partai Buruh membuktikan diri selalu berada di garis depan perjuangan untuk hak-hak pekerja, seperti hak kerja yang lebih pendek, upah minimum, dan keamanan kerja. Pada akhirnya, memilih Partai Buruh bukan hanya tentang memilih suatu partai politik. Ini adalah tentang memilih masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan. Di situasi yang semakin tidak pasti, suara kelas pekerja dan masyarakat kecil tidak hanya penting, tetapi vital dalam membentuk kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial dan ekonomi. Sekali lagi, mendukung Partai Buruh adalah langkah penting dalam mendorong perubahan sosial yang nyata dan berarti. Saya Karya Sayono, sampai bertemu kembali dalam Bicaralah Buruh berikutnya. See you.